Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, dokter. Perkenalkan kami dari SGDA 10. Di sini, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Hemofilia B. Demikian sebagai pengantar, izinkan kami untuk memulai presentasi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Azira Ananta Ramli dengan 3 digit NIM terakhir 091. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan terkait anggota-anggota dari SGDA 10. Yang pertama ada Elia Puspita, lalu Chandra Dewi, Sumber Tayasa, Nicholas Jody, Dizare Vinsya, Niputu Renata, Azira Ananta, Prawira, Devia Aulia, Lintang Dahayu, Vira Angelin, Freya Wineta, dan yang terakhir ada Jason. Selanjutnya pemaparan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Medi Sumertayasa dengan 3 digit nomor akhir 043. Di sini saya mohon izin untuk dapat menjelaskan latar belakang dari student project ini. Jadi hemofilia B merupakan kelainan pendarahan akibat kekurangannya faktor 9 yang diturunkan secara X-linked resesif, sehingga hal ini utamanya lebih sering menyerang laki-laki. Yang mana kekurangan dari faktor 9 itu membuat darah sulit membeku sehingga menyebabkan adanya pendarahan berkepanjangan walaupun hanya terjadi akibat luka ringan. Prevalensinya sekitar 1 dari 60.000 kelahiran laki-laki, dan di Indonesia kasusnya meningkat seiring kemajuan dari diagnosisnya itu sendiri. Gejalanya dapat berupa pendarahan sendi, otot, dan juga organ dalam, yang nantinya akan menimbulkan nyeri kronis dan juga kecacatan. Terapi yang digunakan adalah penggantian dari faktor 9, namun untuk di Indonesia sendiri masih terkendala terkait ekonomi ataupun biaya, dan juga obat-obatan yang terbatas, dan juga kurangnya tenaga medis yang terlatih. Jadi sebagian besar pasien masih mendapat terapi on demand, yang mana diperlukan kolaborasi antara tenaga medis, keluarga, dan pemerintahan untuk memperluas akses terapi dan juga deteksi dini untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dari penderita. Perkenalkan, saya medis Mertes. Perkenalkan, nama saya Nicholas Jody Raharjo dengan 3 digit NIM terakhir 045. Di sini saya izin melanjutkan. Untuk yang pertama ada rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian serta gambaran epidemiologi penyakit hemofilia B. Kedua, apa penyebab dan mekanisme patofisiologi yang mendasari terjadinya hemofilia B. Kemudian yang ketiga, bagaimana perbedaan karakteristik klinis dan laboratoris antara hemofilia B, hemofilia A, dan von Willebrand disease. Dan yang keempat, bagaimana manifestasi klinis, diagnosis, dan pemeriksaan laboratorium pada pasien hemofilia B. Kemudian, bagaimana strategi penata laksanaan, prognosis, dan komplikasi yang dapat terjadi pada penderita hemofilia B. Kemudian, ada tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan definisi dan epidemiologi hemofilia B sebagai dasar pemahaman penyakit. Dan yang kedua, menguraikan etiologi dan patofisiologi hemofilia B berdasarkan literatur medis terkini. Dan yang ketiga, mengidentifikasi perbedaan penting antara hemofilia B, hemofilia A, dan von Willebrand disease. Dan yang keempat, mendeskripsikan manifestasi klinis serta metode diagnosis dan pemeriksaan laboratorium yang digunakan dalam penegakan diagnosis hemofilia B. Dan yang kelima, menjelaskan penata laksanaan, prognosis, dan komplikasi hemofilia B sebagai dasar perencanaan terapi yang optimal. Kemudian yang ketiga, ada manfaat penulisan. Untuk yang pertama, yaitu kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis bagi penulis maupun pembaca dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman mengenai aspek patofisiologis, diagnosis, serta penata laksanaan hemofilia B. Dan yang kedua, kajian ini diharapkan memberikan keterbaruan manfaat aplikatif bagi tenaga kesehatan dalam meningkatkan ketepatan diagnosis dan efektivitas penata laksanaan pada pasien dengan hemofilia B. Sekian dari saya, akan melanjutkan oleh rekan saya. Pertama itu definisi dari hemofilia B. Jadi ini adalah kelainan pembekuan darah akibat defisiensi faktor 9 yang diturunkan secara resesif dengan kromosom X. Kekurangan faktor ini mengganggu hemostasis dan menyebabkan kecenderungan pendarahan ringan hingga berat tergantung tingkat defisiensinya. Gejalanya meliputi pendarahan spontan atau setelah trauma ringan, serta hematrosis yang berulang yang dapat menyebabkan kerusakan sendi jangka panjang. Derajat keparahan bervariasi antar individu dan meskipun sebagian besar kasus bersifat sporadis, sebagian memiliki riwayat keluarga serupa. Menurutnya itu epidemiologi hemofilia B memiliki prevalensi yang lebih rendah dari hemofilia A, yaitu sekitar 1 dari 30.000 kelahiran laki-laki.
Adapun juga insidensi inhibitor pada hemofilia B juga lebih rendah dibanding hemofilia A. Sebuah studi di India menemukan 30% kasus hemofilia B dari seluruh gangguan pendarahan, sedangkan penelitian di Tiongkok menunjukkan variasi prevalensi yang dipengaruhi faktor genetik, lingkungan, dan keterbatasan akses kesehatan. Meskipun lebih jarang, hemofilia B tetap memerlukan penanganan medis khusus dan diagnosis yang tepat. Baik, perkenalkan nama saya Vina Jin Christian dengan 3 digit NIM terakhir 194. Di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi dan patogenesis hemofilia B. Jadi, dari yang kita ketahui, hemofilia B adalah kelainan genetik resesif terpaut kromosom X akibat mutasi pada gen F9 yang menjadi faktor IX atau 9. Penting dalam koagulasi darah. Mutasi beragam, terutama mutasi titik, menyebabkan defisiensi atau disfungsi faktor 9 sehingga aktivasi faktor 10 dan pembentukan fibrin terganggu, menimbulkan perdarahan berkepanjangan pada hemofilia B. Dan kadar faktor 9 rendah di masa kanak-kanak namun meningkat saat pubertas karena pengaruh androgen. Laki-laki dengan mutasi akan sakit, sedangkan perempuan menjadi carrier dengan risiko 50% menurunkan mutasi. Sekitar 30% kasus muncul akibat mutasi spontan. Secara fisiologis, pembekuan darah terjadi menjadi jalur intrinsik dan ekstrinsik yang berakhir pada aktivasi faktor 10 menjadi 10A yang kemudian membentuk trombin dan fibrin untuk menghasilkan bekuan darah stabil. Pada hemofilia B, mutasi gen F9 menyebabkan defisiensi atau disfungsi faktor 9 sehingga pembentukan kompleks stenase terganggu dan aktivasi faktor 10 menurun. Akibatnya, pembentukan trombin dan fibrin berkurang menyebabkan terjadinya hemofilia atau bisa juga perdarahan berkepanjangan. Lalu kekurangan fibrin ini memicu perdarahan spontan atau akibat trauma ringan, terutama pada sendi dan otot. Baik, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Freya dengan 3 digit NIM terakhir 223. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai perbedaan hemofilia B dengan hemofilia A dan juga von Willebrand disease. Hemofilia A dan hemofilia B adalah kelainan turunan yang diturunkan melalui kromosom X yang disebabkan oleh defisiensi atau disfungsi faktor 8 dan juga faktor 9 secara berurutan. Sementara itu, penyakit von Willebrand itu timbul akibat defisiensi atau disfungsi faktor von Willebrand dan dapat secara sekunder diturunkan kadar faktor 8. Tipe 3 von Willebrand bersifat resesif dengan hampir tidak adanya von Willebrand faktor dan kadar faktor 8 yang sangat rendah. Data prevalensi secara konsisten menunjukkan bahwa von Willebrand disease merupakan kelainan pendarahan turunan yang paling umum, sedangkan hemofilia A dan hemofilia B lebih jarang ditemukan di banyak populasi. Pembedaan diagnosis bergantung pada pemeriksaan spesifik dan aktivitas faktor 8 untuk hemofilia A, aktivitas faktor 9 untuk hemofilia B, dan antigen atau aktivitas von Willebrand factor untuk von Willebrand disease. Von Willebrand tipe 2N dapat menyerupai hemofilia A karena fungsi pengikatan faktor 8 dan juga von Willebrand factor yang rusak. Penata laksanaan disesuaikan dengan kelainan yang mendasarinya. Seperti contohnya terapi pengganti faktor 8 atau faktor 9 merupakan standar untuk terapi hemofilia A atau hemofilia B. Ini sering diberikan secara profilaksis. Sedangkan von Willebrand disease ditangani dengan desmopressin untuk meningkatkan pelepasan von Willebrand disease atau faktor 8 yang tersimpan serta konsentrat yang mengandung von Willebrand factor bila diperlukan pada kasus berat. Pilihan terapi baru juga sedang dikembangkan untuk tipe 3 von Willebrand disease seperti emicizumab. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rizari Fisyakrisa Terusdiana dengan 3 digit NIM akhir saya 067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari hemofilia B. Jadi, manifestasi klinis dari hemofilia B ini bergantung pada kadar faktor 9 yang dimana pada bentuk berat dia itu kurang dari 1% dan terjadi perdarahan spontan. Sedangkan pada bentuk ringan sedang dia itu lebih dari 5% dan perdarahan itu muncul setelah trauma atau pembedahan. Sementara hemartrosis adalah gejala khas yang dapat berkembang menjadi artropati hemofilik kronis bila berulang. Dan perdarahan juga dapat terjadi pada otot, sukutan atau organ dalam termasuk intrakranial serta pada mukosa seperti hidung, gusi, dan saluran kemih.
Untuk perempuan carrier dapat mengalami menorragia atau perdarahan pasca persalinan akibat kadar faktor 9 yang rendah, dan episode perdarahan berulang meningkatkan morbiditas dan beban layanan kesehatan pada pasien. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jason Ignatius Kosasi dengan 3 digit yang terakhir 253. Saya akan menjelaskan tentang diagnosis dan pemeriksaan penunjang. Jadi diagnosis cutaneous lupus erythematosus atau CLE ditegakkan melalui kombinasi temuan klinis histopatologi dan pemeriksaan imunologis dengan lesi kulit berupa eritema, skoma, atrofi, dan perubahan pigmentasi sesuai subtipe DLE, SCLE, atau CLE. Kemudian riwayat paparan sinar ultraviolet dan gejala sistemik membantu membedakan CLE murni dan SLE. Biopsi kulit menunjukkan degenerasi sel basal, penebalan membran basal, serta infiltrasi limfosit perivaskular dan perianeksal. Sedangkan uji imunofluorensi langsung memperlihatkan deposit IgG, IgM, dan C3 pada membran dermo-epidermal sebagai penanda pendukung diagnosis. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Niputu Renata Mordeni dengan 3 digit NIM terakhir 069, izin untuk menjelaskan mengenai diagnosis dan juga pemeriksaan penunjang. Diagnosis hemofilia B ditegakkan melalui kombinasi dari temuan klinis dan juga pemeriksaan laboratorium. Secara klinis, pasien itu menunjukkan pendarahan yang tidak wajar seperti hematrosis atau pendarahan berkepanjangan. Terutama bila terdapat riwayat keluarga karena penyakit ini itu bersifat X-linked resesif. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan APTT memanjang dan PT normal itu menandakan gangguan jalur intrinsik dan dikonfirmasi dengan pengukuran aktivitas faktor 9 itu menggunakan one stage clotting assay dan chromogenik assay. Berdasarkan kadar aktivitas FIX, hemofilia B itu dibagi menjadi berat, sedang, dan juga ringan. Pemeriksaan inhibitor faktor 9 dengan Bethesda XI itu penting untuk mendeteksi adanya antibodi yang dapat menurunkan efektivitas terapi. Analisis genetik gen F9 itu melalui next generation sequencing itu membantu dari identifikasi mutasi, deteksi karier, dan juga diagnosis prenatal. Seiring dari perkembangannya terapi seperti gen terapi dan juga produk FIX rekombinan, itu laboratorium juga perlu menyesuaikan metode agar pemeriksaan itu tetap akurat dan juga relevan. Saya Lintang Dewi Jadi dengan 3 digit akhir 165. Di sini akan menjelaskan terkait dengan penata laksanaan dari hemofilia B, di mana pada penata laksanaan sendiri berfokus pada terapi pengganti faktor IX atau faktor ke-9 untuk mengendalikan pendarahan serta profilaksis yang dapat disesuaikan sesuai dengan individu berdasarkan kebutuhannya seperti derajat penyakit, riwayat pendarahan, dan juga gaya hidup dari pasien. Penggunaan faktor ke-9 rekombinan dengan waktu paruh yang panjang atau kita kenal dengan EHL biasanya memungkinkan interval infus lebih jarang dan menurunkan frekuensi pendarahan. Terapi baru seperti terapi gen 1 kali atau kita kenal dengan entranocogen, dezaforvavec, atau HEMG-ENIX terbukti menurunkan angka pendarahan tahunan pada pasien dewasa terpilih dengan penyakit hemofilia B. Antifibrinolytik seperti asam tranexamat juga bermanfaat sebagai terapi tambahan untuk pendarahan mukosa dan prosedur gigi. Manajemen perioperatif membutuhkan koordinasi multidisiplin dengan inhibitor kadar faktor ke-9, biasanya guna untuk mencegah intra dan pasca operasi, pendarahan intra dan pasca operasi. Walaupun sebenarnya untuk inhibitor terhadap faktor ke-9 ini juga jarang. Bila muncul memerlukan pendekatan khusus seperti immune tolerance induction atau ITI, atau penggunaan agen bypass. Secara keseluruhan, strategi optimal meliputi profilaksis personalisasi, akses ke produk EHL, dan juga pertimbangan terapi gen bagi kandidat dewasa dan perawatan komprehensif oleh tim hemofilia multidisiplin. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Chandra Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 021, izin melanjutkan penjelasan tentang prognosis dan juga komplikasi dari hemofilia B. Jadi, prognosis hemofilia B itu bergantung pada derajat keparahan, keberadaan inhibitor, serta kepatuhan dan akses terhadap terapi profilaksis. Nah, komplikasi utama itu berupa perdarahan berulang, terutama di sendi dan otot yang dapat menyebabkan atrofi hemofilik, nyeri kronis, deformitas, dan disabilitas permanen. Nah, pasien dengan hemofilia berat tanpa profilaksis atau dengan inhibitor terhadap faktor 9 itu memiliki prognosis lebih buruk akibat peningkatan perdarahan dan risiko morbiditas tinggi.
Sebaliknya, terapi profilaksis rutin dengan faktor 9, terutama produk extended half-life, itu dapat menurunkan angka perdarahan dan memperbaiki fungsi sendi. Terapi gen itu menawarkan hasil jangka panjang dengan produksi faktor 9 endogen yang stabil, meskipun biaya tinggi dan keterbatasan akses masih menjadi kendala utama di banyak negara. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh partner saya selanjutnya. Perkenalkan, saya Devia Aulia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 139 yang akan menyampaikan mengenai kesimpulan dari studi project ini. Jadi, hemofilia B adalah kelainan perdarahan herediter yang terpaut kromosom X akibat mutasi pada gen F9 yang menyebabkan defisiensi atau disfungsi faktor 9, sehingga mengganggu jalur koagulasi intrinsik, menurunkan pembentukan trombin, dan menyebabkan perdarahan berkepanjangan. Penyakit ini lebih jarang dibanding hemofilia A dengan prevalensi sekitar 1/30.000 kelahiran laki-laki dan gejalanya bergantung pada kadar faktor 9, di mana bentuk berat menimbulkan perdarahan spontan dan bentuk ringan muncul setelah trauma. Hemartrosis merupakan manifestasi khas yang dapat berujung pada artropati hemolifik. Kemudian diagnosisnya ditegakkan melalui APTT memanjang dengan PT normal, pemeriksaan aktivitas faktor 9, serta uji genetik F9. Penata laksanaan utama dari terapi pengganti faktor 9 baik secara on demand maupun profilaksis dengan produk rekombinan berumur panjang THL yang memungkinkan interval infus lebih jarang, serta terapi gen yang menawarkan hasil jangka panjang menjanjikan. Asam tranexamat digunakan sebagai terapi tambahan untuk perdarahan mukosa. Prognosis bergantung pada derajat penyakit, keberadaan inhibitor, dan kepatuhan terhadap terapi. Penanganan komprehensif multidisiplin dapat meningkatkan kualitas hidup serta menurunkan risiko komplikasi dan kerusakan sendi permanen. Baik, selanjutnya adalah saran yang pertama, edukasi dan akses terapi, yang dimana pemahaman hemofilia B perlu ditingkatkan melalui edukasi deteksi dini, terutama bagi keluarga pasien berisiko. Pemerintah diharapkan memperluas akses dan ketersediaan terapi dari faktor 9, termasuk produk extended half-life di rumah sakit rujukan. Lalu yang kedua, layanan terpadu dan pembaruan ilmu perlu dikembangkan di pusat pelayanan hemofilia dengan penanganan menyeluruh seperti medis, fisioterapi, dan psikologis, serta peningkatan pengetahuan tenaga medis mengenai terapi gen dan produk rekombinan modern. Serta yang terakhir, kolaborasi untuk meningkatkan kualitas hidup, yang dimana sinergi antara tenaga medis dan juga pemerintah serta masyarakat penting untuk menekan komplikasi serta meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan atau kemandirian dari pasien hemofilia B.